Selamat datang di ITMJS Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara membuat share hosting menggunakan EHCP. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu mungkin di sini saya akan buka notepad dulu. Yang pertama itu pastikan bahwasannya kita terkoneksi internet ya. Terkoneksi internet nih. Di komputer kita itu terkoneksi internet. Yang pertama. Yang kedua, pastikan kita sudah menginstal Linux Debian. Lalu yang ketiga, pastikan kita sudah menginstal aplikasi EHCP. Nah, ini. Jadi yang pertama, komputer kita sudah terkoneksi internet. Yang kedua, sudah menginstal Linux Debian. Di sini pakai Debian 9, kemudian sudah menginstal aplikasi EHCP atau aplikasi control panelnya ya, ESC Host Control Panel. Nah, ini pastikan tiga-tiganya sudah kamu lakukan sebelumnya. Kalau ini sudah semuanya, baru bisa kita melakukan konfigurasi untuk share hostingnya. Di sini kita tetap menggunakan VirtualBox ya untuk menginstal Linuxnya. Nah, di sini saya sudah menginstal Linux Debian 9 beserta dengan EHCP-nya ini ya. Ini saya copy dulu atau saya cloning ya. Nah, ini saya clone. Saya beri nama EHCP Project. Kita cloning. Kemudian kita lanjut. Kita clone penuh. Kita tunggu sampai selesai ya, sampai 100%. Ini kenapa saya cloning ya? Karena kalau tidak di cloning, ketika nanti terjadi kesalahan ketika kita melakukan konfigurasinya, contoh kita konfigurasi share hosting atau yang lainnya, maka tidak bisa dikembalikan ke posisi default. Jadi kita harus install ulang lagi Linuxnya, lalu kita install lagi EHCP-nya. Makanya lebih bagus kita cloning. Jadi yang ini tetap ada, ini kita buat baru. Nah, itu. Kalau sudah, lalu klik di pengaturan, kemudian jaringan. Pastikan ini awalnya kan virtual host only, ini hanya bisa diakses di komputer kita saja ya, tidak bisa diakses oleh komputer lain. Agar bisa terakses atau diakses oleh komputer lain, ini kita ganti jadi terbridge. Lalu di sini akan saya bridge atau saya teruskan melalui jaringan LAN, yaitu Realtek PCIe. Atau bisa kita lihat dulu di sini, klik kanan, Open Network and Internet Setting, pilih Change Adapter Option. Nah, di sini ada virtual, yang awalnya tadi virtual berarti hanya bisa diakses di komputer ini saja. Ini ada Ethernet atau LAN card, ini ada WiFi. Kebetulan WiFi-nya ini adalah untuk yang terkoneksi ke internet, karena tadi syaratnya adalah terkoneksi internet. Jadi yang belum kepakai adalah yang ini, maka kita bridge ke Realtek PCIe-nya ya. Nah, ini kita close, berarti sudah benar. Kalau sudah, kita oke. Lalu kita jalankan dengan kita klik run.
Kita tunggu prosesnya. Oke, kalau muncul seperti ini, berarti ini disknya kita buang dulu. Klik kanan, singkirkan disk dari virtual drive-nya ya. Kemudian klik mesin, kemudian reset atau di restart lagi. Oke, kita tunggu. Oke, kita login pakai super user yaitu root. Passwordnya di sini 12345. Ini passwordnya disesuaikan ketika kita menginstal Linux Debian 9-nya ya. Coba kita ketikkan IVA untuk melihat IP-nya. Di sini kelihatan IP-nya ya. 192.168.200.1/24. Oke, sekarang kita atur dulu di LAN card-nya agar bisa terhubung. Nah, ini kita disable dulu aja. Oke, ini klik kanan, properties, kita buat IP-nya, samakan network-nya 200 tadi ya. Kita buat ini IP-nya, contoh saya buat 32. Gateway-nya IP si Linux-nya tadi samakan juga untuk DNS-nya. Oke, seperti ini. Ini bebas ya. Karena IP si Linux Debian-nya 1, maka nggak boleh pakai satu lagi. Jadi bolehnya kalau per 24 itu 2 sampai dengan 254. Bebas. Di sini saya pakai 32. Kemudian oke. Kemudian oke. Ini kita close. Oke. Kalau sudah, kita buka ini ya, Chrome. Kita panggil itu 192.168.200.1 yaitu IP dari si Linux-nya. Munculnya seperti ini, klik here the control panel your server. Oke, munculnya seperti ini. Nah, ini tandanya ini sudah menginstal EHCP. Jadi internet ada, sudah menginstal Linux Debian 9 dan sudah menginstal aplikasi EHCP. Kalau internetnya itu bisa dari sini ya, kita ping 888. Oke, nah ini berarti sudah terhubung ke internet. Kita berhentikan Ctrl C. Karena ini syarat utamanya tadi harus koneksi internet, menginstal Linux Debian. Di sini pakai Debian 9 sesuai dengan materi kita. Lalu sudah menginstal EHCP-nya ini. Sekarang gimana cara konfigurasi untuk share hostingnya? Kita login dulu pakai admin. Passwordnya 1234. Ini passwordnya sama ya, ketika kita menginstal EHCP itu nanti kita disuruh memasukkan passwordnya. Kita login, muncul seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah, langkah yang pertama di sini kita bisa ketikkan dulu nano/etc atau kita pakai cat aja ya, cat/etc/network/interface. Kita mau melihat konfigurasi network kita di Linux Debian-nya. Nah, ini di sini ada DNS servernya atau DNS servernya itu kelompok 1.sca.id. Berarti kita harus membuat domain dulu untuk ini ya, untuk kita, artinya untuk penyedianya, untuk penyedia layanan hostingnya. Karena di sini kan belum ada ya. Kalau kita coba jalankan Windows R kemudian CMD, kalau kita ping menggunakan IP ke IP server itu sudah terkoneksi. Tapi kalau kita ping ke
tadi domainnya 1.sch.id itu belum, karena bisa dilihat di sini adalah kelompok 1.sch.id. Ini belum bisa terkoneksi, jadi masih bisa dipanggil melalui IP address. Gimana caranya biar bisa dipanggil melalui domain? Itu caranya di sininya kita jalankan dulu /etc init.d ehcp start. Kita start dulu ehcp nya, kita tunggu sampai selesai. Ini butuh beberapa saat ya, bisa 1-2 menit. Oke, sudah berjalan seperti ini. Oke, kalau sudah jalan, langsung kita buat domainnya. Cara buatnya itu dari /domain, buat secara cepat ya. Nah, ini muncul seperti ini. Kita buat domainnya tadi apa? Kelompok 1. Oke, ini passwordnya bebas. Ini emailnya. Kita buat aja email sesuai dengan kelompoknya @gmail.com. Kalau sudah, kita submit. Oke, udah terbentuk ya domain untuk kelompok 1.sch.id, atau kita deselect dulu. Kita bisa lihat di list domain. Ini sudah ada. Sekarang coba kita dari klien kita ping. Oke, sudah berhasil. Awalnya tadi di sini tidak bisa. Nah, itu. Berarti kalau kita panggil di sininya kelompok 1.sch.id, ini sudah terpanggil. Nah, berarti sudah ya. Berarti si resellernya sudah berhasil buat domain dan webnya sudah bisa dipanggil. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau merubah tampilan alamat website kelompok 1 ini? Nah, ini kelompok 1 ini, bukan ini, tapi saya akan coba install WordPress. Jadi caranya itu sebenarnya ini dirubahnya bisa buat sendiri ya alamatnya, tapi kita pakai CMS saja, yaitu pakai WordPress. Caranya kembali ke control panel, klik dashboard, kemudian pilih list domain, pilih domainnya. Jadi kita masuk ke dalam domain kelompok 1.sch.id, kemudian kita pilih install script. Oke, di sini ada banyak ya CMS ya, ada Joomla, ada PHPB Forum, ada Drupal dan yang lain. Kita cari yang ini, ada banyak nih. Nah, kita cari WordPress tadi di atas sepertinya. WordPress. Nah, ini dia. WordPress. Oke, kalau sudah kita langsung klik install. Ini. Kita tentukan direktorinya. Kalau mau tentukan direktorinya, tinggal ketikkan aja mau di mana, contohnya di par www/ atau maunya buatnya di root langsung ketika dipanggil ini yang nanti berubah. Nah, saya juga maunya ini yang berubah, bukan buat direktori lain. Berarti di sini harus di I am sure. Nah, ini. Lalu kita buat database-nya. Nama database-nya kita buat aja ini ya. Ini kita copy, kita buat di notepad dulu. DB-nya berarti biar kita ingat nanti ya. Ini kita kopikan, paste. Usernya kita buat kelompok 1. Passwordnya kita copy lagi nih. Use DB baru usernya kelompok 1, passwordnya kelompok 1 @123. Nah, ini ya. Ini kita kopikan, kita buat di sini. Paste. Nah, ini nama database-nya. Ini nama
usernya, ini password usernya. Oke, kalau sudah kita submit. Oke, kalau sudah kita tunggu. Di sini katanya tunggu sekitar 30 sampai 60 second. Oke, coba kita refresh langsung di sini. Apakah sudah selesai? Kita tunggu, belum ya? Karena installnya hanya seperti itu. Kita jalankan lagi. Kita lihat ini, klik here-nya. Oh, belum ya. Ini biasanya tergantung kecepatan internet kita masing-masing. Kita tunggu. Karena dia akan mendownload ya, mendownload CMS WordPress tadi, dimasukkan ke root dari kelompok 1.sch.id. Oke, ini sudah berhasil ya. Nah, berarti sudah berhasil diinstal. Nah, ini dia sudah berubah. Yang awalnya tadi kan EHCP ya, ada tulisan EHCP kelompok 1, sekarang sudah ke WordPress. Nah, sekarang selanjutnya kita tinggal install aja. Cara installnya ya udah tinggal klik let's go. Database name-nya itu kita pakai yang ini. Nah, ini kita kopikan. Kita masukkan kemari. Kita ganti ya, paste. Kemudian username-nya tadi kelompok 1, kita kopikan, paste. Baru passwordnya tadi ini ya. Oke, kita kopikan, paste. Nah, ininya biarkan saja. Nah, ini biarkan saja. Oke, kalau sudah, kita submit. Oke, kemudian di sini enable to write to wp config.php katanya kan. Berarti ini harus kita buat dulu caranya. Ini kan sudah terblok ini. Ini kita kopikan. Ya, sekarang kita akses melalui putih. Kita ketikkan alamat dari si servernya, karena Linux Debian-nya juga sudah terinstall ini ya, SSH ya. Kita enter, jadi kita remote root, kemudian 12345 passwordnya tadi. Oke, sekarang kita coba masuk ke CD, adanya di par www, ada phost, ada kelompok 1, kemudian itu kelompok, jadi ada di par www phost, ada kelompok 1.sch.id, kelompok 1.sch.id, kemudian adanya di htdocs. Nah, ini enter, kita ls. Nah, ini dia filenya. Jadi kita suruh buat file dengan nama wp-config.php. Nah, itu di sini di par www phost kelompok 1.sch.id, kelompok 1.sch.id, http docs. Cara buatnya gimana? Kita ketikkan aja nano spasi wp garis penghubung config.php. Nah, ini kita enter, lalu kita pastekan di sini, kita klik kanan. Nah, sudah langsung ya. Oke. Kalau sudah, kita simpan, Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, udah. Karena ini tinggal dikopikan saja. Nah, kalau sudah, tinggal langsung di run the install. Nah, itu. Jadi gitu aja. Yang ini kita buat langsung dia melalui remote SSH biar bisa di copy paste. Kalau langsung dari sini nggak bisa di copy paste. Nah, itu. Kalau sudah, tinggal buat site-nya. Kita buat aja web kelompok atau reseller aja ya, reseller
reseller hosting kelompok 1 aja, kelompok 1. Oke, username ini untuk masuk ke dalam apa nanti WordPress-nya. Kita buat aja admin, passwordnya kita buat aja admin @123. Nah, ini week ya. Confirm, baru emailnya kita buat aja ke kelompok 1 @gmail.com contohnya. Oke. Ini kita buat aja, kita checklist set engine visible, jadi nanti mesin pencarian ya indeksnya itu di Google, walaupun ini nanti enggak diakses secara publik ya. Oke, kita buat gini, ini nama setnya, title-nya dari WordPress-nya, ini user untuk masuknya, ini passwordnya, ini confirm, ini emailnya. Oke, kita install WordPress. Kita tunggu. Oke, kita login. Nah, ini halaman login untuk mengelola WordPress-nya, tapi kalau untuk alamatnya itu langsung kita klik ini aja, langsung muncul. Nah, reseller kelompok 1. Nah, ini dia kelompok 1. Ini WordPress-nya, jadi belum ada isinya. Nah, berubah ya teman-teman. Nah, ini lebih keren dia. Oke, langsung ke di sini loginnya pakai admin, passwordnya yang tadi adalah admin @123. Kita login. Admin @123. Oke, login. Kita tunggu. Dia akan masuk ke dashboard untuk mengelola ini. Nah, ini sudah ya. Oke, di sini ada banyak ini. Mungkin di sini kita tidak terlalu banyak membuat pengaturannya ya. Ini ada themesnya. Contoh kalau kita mau ganti themesnya jadi ini aktif. Themes kedua, coba kita lihat hasilnya. Nah, berubah ya. Nah, ini nanti mungkin ini bisa untuk konfigurasi atau melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Nah, yang penting kita sudah berhasil untuk membuat domain untuk si reseller dan aplikasi webnya. Oke, jadi nanti di sini buat bisa reseller hosting, pamannya paket-paketnya. Di sini bisa buatnya. Oke, sekarang ini kan masih untuk reseller. Gimana caranya kalau kita mau menjual? Ternyata ada nih kelompok 2 mau beli dengan nama kelompok2.sch.id. Caranya sama, kita diselect. Kalau tadi kan buatnya pakai isi domain, sekarang kita buatnya ini karena dia butuh juga yang namanya ini panel EHCP nya untuk mengelolanya. Nah, itu jadi buatnya ini add domain with spread FTP dan panel user, berarti membuat domain sekaligus FTP dan panel usernya. Kita klik apa namanya, contoh kita buat kelompok 2. Panel usernya apa, kita samakan aja ya, ini copy kelompok atau ini kelompok 2. Nah, ini nggak usah ada .sch.id nya. Passwordnya apa, kita buat aja 12345. FTP usernya kita samakan aja kelompok 2, passwordnya 12345. Kuota MB ini berapa harddisknya, kita buat aja 20 giga. Nah, ini 20.000 ya. Uploadnya berapa, umpamanya kita buat uploadnya 1024, atau kita buat aja ini 248 ya, 2 mega. Samakan aja
karena 1 meganya 1024. Nah ini sebenarnya 1000 juga boleh, tapi untuk konversi yang benarnya adalah 1024. Oke, ini emailnya ganti pakai email kelompok 2. Nah ini kita mau buat untuk kelompok 2 ya. Time out date expect-nya sampai tanggal berapa? Nah, ini contoh sekarang tanggal 17 bulan 9. Berarti kita buat aja di sini tanggal 17 bulan 9 2023 ini akan expired, tidak bisa digunakan lagi, berarti harus diperpanjang. Nah ini seperti ini aja buatnya, langsung kita submit. Tapi sebelumnya ini kelompok 2 ya, ini coba kita ping ke kelompok 2. Kita belum buat tadi ya, kira-kira berhasil tidak? Nah, tidak berhasil, kenapa? Karena belum ada. Nah sekarang kita mau buat, karena kita masih buatnya kelompok 1. Kalau ini pun kita buat kelompok 2, ini kita ganti dulu, ini nggak ada. Nah sekarang coba kita submit, kita tunggu. Oke, sudah berhasil. Ini ya, kita diselect lagi, kita lihat di list domain, ini ada 2. Nah, kelompok 1, kelompok 2. Oke, sudah ya, sudah berhasil. Nah sekarang kita coba cek kelompok 2 nya. Oke, sudah berhasil ya. Nah sudah berhasil terbentuk. Sekarang lihat di sininya kelompok 2. Oke, sudah. Oke, sudah berhasil ya teman-teman, kita melakukan konfigurasi share hosting, sudah bisa membuat ini ya reseller untuk kita, kemudian sudah menjual dengan nama kelompok 2. Nah sekarang gimana kalau coba kita buat tadi, ini kan ada cPanel-nya ini si kelompok 2. Coba saya buka dengan Firefox ya, dengan browser yang lain. Sama 192.168.200.1 control panel ya cp. Coba pakai kelompok 1 tadi ya, kelompok 2, passwordnya tadi 12345. Jadi kita login panel EHCP nya itu pakai user yang kita buat tadi, bukan pakai user admin, kita login. Oke, berhasil. Nah ini jadi hanya ada ini aja dia, sedangkan kalau di admin kita ke dashboard lagi, ini ada banyak. Ada add domain, di sini nggak ada. Jadi hanya untuk mengelola domain dari si kelompok 2. Nah ini dia. Sudah bisa ya? Oke, kalau sudah, sekarang gimana caranya dia bisa install script? Ini install script. Caranya kita lihat dulu di sini. Lewat sini aja, kita lihat dulu cd/, kita kembali ke semua, baru cd/var www bhost kita ls. Ini ada 2 jadinya, kelompok 1.ac.id adalah kelompok 2. Kita cd ke kelompok 2, kita ls lagi. Nah ini ada cd kelompok 2.aca.id, kita ls lagi. Nah ini filenya ya di htdocs. Nah sekarang coba kita kasih hak akses dulu ya. Kalau tadi kan ketika kita install ini WordPress-nya itu kan buat satu buah file ya dengan nama tadi wp-config ya. Kalau kita masuk sebagai ini tadi pembeli, kita sudah membeli nih dari reseller dari kelompok 1. Jadi kelompok 2 ini mau install ini, kita coba aja dulu install script. Kemudian kita install WordPress lagi. Sama. Nah ini ya. Kita buat DB-nya adalah DB WordPress
press. Kita catat aja lagi, kita copy biar nggak lupa ya. Ini kelompok 2, db nya usernya kita buat ke kelompok 2 oke, contohnya pasnya kita buat ke kelompok 2 oke. Nah ini kita kopikan aja, kita copy, kita buat ke sini. Passwordnya ambil yang ini, kita copy, kita buat ke sini, paste. Oke, jadi buatnya di rootnya langsung, jadi ketika dipanggil nanti ke kelompok2.sch.id ini nanti langsung berubah jadi WordPress ya, install WordPress nanti. Kalau sudah, kita submit query, kita tunggu prosesnya seperti tadi ya, membutuhkan waktu beberapa saat. Kita refresh, apakah masih download ya. Ini tergantung kecepatan internetnya ya. Oke, sudah, kita let's go. DB name nya, nah ini DB name nya adalah DB WordPress. Kita paste, kemudian kelompok 2 oke. Kemudian kelompok 2 add oke untuk passwordnya. Oke, kemudian submit. Nah ini kan dia disuruh membuat file wp-config ya. Nah ini, jadi kan dia harus mengakses ini lagi, mengakses si Linux-nya. Padahal si kelompok 2 ini bukan reseller tapi si pembeli. Jadi kan nggak mungkin dia mengakses daripada si server Debian-nya ya. Nah, coba kita akali dulu caranya. Nah, ini kan mereka foldernya ada di par www.phost kelompok 2. Baru kelompok 2.sch.id, baru di dalam htdocs. Ya, coba kita kasih, ini kita lebari dulu. Kita kasih perintah chmod, kita kasih aja 775 atau 777 aja ya, /var/www/phost tadi, baru kelompok 2, baru min R besar. Nah, kita kasih akses full biar bisa buat file, artinya bisa mengcopy file ke dalam direktori par www.phost kelompok 2, baru yang ada di dalam folder kelompok 2 itu. Kita enter, coba ini kita coba refresh, resign. Nah, bisa ya, jadi nggak perlu buat lagi. Nah itu, tapi kalau tadi si admin bisa ya, artinya si resellernya itu kan bisa buat file, jadi nggak perlu dikasih hak akses. Nah itu, jadi si pembeli nggak harus menghubungi ini ketika nginstal WordPress minta buat file, nggak bisa membuat file secara otomatis, secara langsung kan gitu, harus dibuatkan kan, nggak mungkin. Jadi biarkan aja langsung, artinya ketika menginstal aplikasi bisa aplikasi itu langsung membuat file yang dibutuhkan, langsung run the install. Nah, bisa ya, kita tunggu prosesnya. Sudah ya, langsung tinggal buat nama setnya, berarti kelompok 2. Kita buat aja website kelompok 2, kita buat aja kelompok 2, passwordnya kelompok 2 @ok atau kelompok 2
add 12, kelompok 2 add 12. Kemudian kita config, kita buat ininya kelompok 2 at gmail.com. Oke, ini kita checklist aja set engine-nya. Oke, sudah. Judul dari webnya, user untuk masuk ke dashboard-nya, password-nya. Ini kita ingat ya. Ini saya copy aja biar nanti tinggal paste. Kemudian install WordPress. Kita tunggu. Sudah berhasil ya. Kalau kita panggil kelompok 2.sch.id, nah muncul seperti ini, sama dengan ini tadi resellernya. Nah, defaultnya ini ketika sudah selesai. Nah, sekarang kita login ke adminnya, ke dashboardnya. Tadi usernya kelompok 2, passwordnya kita pasti aja ini tadi ya, kelompok 2 add 12, login. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil ya. Coba kita ganti tadi di Teams-nya. Kita pakai yang ini, coba kita aktif. Oke, kita refresh lagi. Oke, sudah. Nah, ini sudah berhasil ya. Berarti kita sudah berhasil membuat share hosting. Nah, ini dia. Cukup gampang cara membuatnya. Jadi yang pertama harus terkoneksi internet, sudah menginstal Linux Debian, sini pakai Debian 9, lalu sudah menginstal aplikasi EACP. Nah, ini. Mungkin sampai di sini pertemuan kali ini. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari ITMJS Official. Terima kasih.